Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 1, itu tentang organ gerak hewan dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa berjumpa lagi di bulan depan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok bacaan. Ya. Apa itu ide pokok bacaan? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, ide pokok bacaan adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau suatu paragraf. Nah, biasanya di soal-soal itu digunakan sebuah paragraf. Nah, nanti kalian disuruh atau diminta untuk mencari ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, nama lain dari ide pokok itu pokok pikiran, gagasan utama, dan pikiran utama. Nah, biasanya di soal itu sering juga digunakan kata-kata lain selain ide pokok, yaitu pokok pikiran, gagasan utama, dan pikiran utama. Jadi anak-anak tidak perlu bingung karena maksud dari keempat-empatnya ini adalah sama, yaitu untuk mencari ide pokok atau masalah utama yang dibahas dalam paragraf tersebut. Ya. Nah, ide pokok sebuah paragraf dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Ada dua ya. Pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Jadi dibaca perlahan dulu kalimat yang ada, kemudian baru menentukan inti paragraf tersebut, yaitu mencari ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, ini informasi tambahan, itu kalimat yang memuat pikiran utama disebut kalimat utama. Jadi ada bedanya antara ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok pasti ada di dalam kalimat utama, tapi kalimat utama belum tentu ide pokok, ya. Karena ide pokok itu adalah bagian dari kalimat utama. Jadi tidak harus seluruhan, bisa juga hanya sebagian dari kalimat utama itu yang disebut ide pokok. Dan biar lebih jelas nanti kita langsung ke soal. Sedangkan kalimat yang memuat pikiran penjelas disebut kalimat penjelas. Dan nanti dalam sebuah paragraf itu selalu ada yang namanya ide pokok dan ide penjelas, atau pikiran utama dan pikiran penjelas. Ya, selalu ada. Nah, untuk mencari ide pokok biasanya digunakan cara membaca cepat. Nah, penerapan kemampuan membaca cepat ini disesuaikan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan membaca, aspek bacaan yang akan digali, dan berat ringannya bacaan. Ya, diharapkan seseorang mampu membaca sebanyak 200 kata per menit. Nah, kira-kira anak-anak sudah lancar belum membacanya? Ayo, yang belum lancar silahkan latihan lagi ya di rumah. Minta diajari oleh kakaknya atau orang tuanya. Jangan malu. Tidak apa-apa kita belajar dari sedikit demi sedikit dulu, nanti lama-lama bisa pandai, bisa lancar ya membacanya. Nah, 2 teknik membaca cepat. Yang pertama itu skimming. Teknik skimming adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan intisari dari bacaan. Biasanya ambil dari cerita atau dari buku ya. Nah, teknik scanning adalah teknik memahami informasi dari pembacaan secara cepat dan merata, kemudian berhenti ketika sampai di bagian yang dibutuhkan. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan diantar. Nah, teknik scanning ini biasanya dapatkan melalui melihat televisi, ya, mendengarkan radio, dan mencari informasi dalam kamus atau dalam buku. Nah, ini adalah contoh soal untuk mencari ide pokok. Nah, kita baca terlebih dahulu. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa?
Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Dah, kira-kira menurut anak-anak, mana yang termasuk ide pokok dari bacaan tersebut? Ya, coba perhatikan. Nah, ide pokok dari bacaan ini yaitu terletak pada kalimat pertama. Ya, di sini. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Kita baca pembahasannya. Kita lihat lagi ya. Ini baru kalimat utama. Ide pokoknya. Nah, ya, mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Yang benar, kalimat utamanya. Dan ide pokoknya adalah pentingnya mengatur pola minum air. Ide pokok itu sudah mewakili isi paragraf dengan kata kunci. Mengatur pola minum air sangat penting karena kalau tubuh kekurangan cairan bisa menyebabkan dehidrasi. Oke. Ini kalimat utama dan di bawahnya adalah kalimat penjelas. Oke, kita simpulkan dari kalimat utamanya. Jadi ide pokok yang dibahas dalam paragraf ini adalah pentingnya mengatur pola minum air. Nah, kalau belum jelas kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Contoh 2. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urinnya berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun, jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Nah, kira-kira di mana ide pokoknya? Ya, masih di kalimat pertama ini. Ya, ini kalimat utamanya. Ide pokoknya adalah cara mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Nah, ini penjelasannya. Paragraf di atas mempunyai kalimat utama, yaitu ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Setelah itu, kalimat itu dijelaskan dengan beberapa kalimat penjelas yang berisi informasi atau pernyataan tentang cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Ya, sini ini kalimat penjelasnya. Di bawahnya tadi baru dapat disimpulkan ide pokok paragraf di atas adalah cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak ulangi lagi pembelajarannya jika ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat apa yang ingin disampaikan. Semoga kita segera berjumpa di sekolah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.